Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pade TV Malang Official. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, di Nusantara, di negara Indonesia ini, kalau kita menilai kembali kepada sejarah, kita mengenal ada dua kerajaan Mataram, yakni ada Mataram kuno dan ada Mataram Islam. Apakah dua Mataram ini memiliki keterkaitan? Namun ternyata meskipun menyandang nama yang sama, namun kedua kerajaan ini berbeda dari periode berdirinya dan juga sistem kepercayaan yang dianut. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Berkembang dan berdiri pada abad ke-8 dengan pusat pemerintahnya itu ada di Jawa Tengah. Sementara Mataram Islam sendiri merupakan kerajaan yang bercorak Islam yang berdiri dan berkembang sejak abad ke-16. Dikarenakan kerajaan ini bercorak Islam, maka Mataram Islam tersebut dijuluki sebagai atau dinamai sebagai kesultanan. Bahkan Mataram Islam ini pernah mempersatukan Jawa dan Madura. Agar kita tahu perbedaan kedua Mataram ini, mari kita sedikit mengulas sejarah singkat kerajaan Mataram kuno dan juga kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 dan diyakini pusat pemerintahan kala itu berada di bumi Mataram atau yang disebut Yogyakarta saat ini. Kerajaan Mataram kuno ini didirikan oleh Sanjaya yang juga bergelar Rakai Mataram. Mengenai raja-raja atau dinasti-dinasti yang pernah berkuasa di kerajaan Mataram kuno ini, berdasarkan catatan sejarah, ada 3 dinasti yang pernah menguasai Mataram kuno. Adapun ketiga dinasti tersebut adalah dinasti Sanjaya, dinasti Sailendra, dan dinasti Isyana. Dinasti Sanjaya ini merupakan dinasti dengan mayoritas pemeluk Hindu aliran Shiva. Sedangkan dinasti Sailendra mayoritas pemeluk agama Buddha. Sedangkan dinasti Isyana merupakan aliran kepercayaan yang diciptakan oleh Empu Sindok. Dikarenakan perbedaan dinasti yang menguasai Mataram kuno, pusat pemerintahan Mataram kuno ini sempat berpindah. Pada era Sanjaya dan Sailendra,
pusat pemerintahan ini berada di Jawa Tengah. Sementara ketika dinasti Isyana yang berkuasa, pusat pemerintahan pindah ke Jawa Timur. Terdapat beberapa teori tentang perpindahan ibu kota dan pusat pemerintahan Mataram kuno ini. Teori yang pertama adalah perebutan kekuasaan antar anggota kerajaan hingga ancaman bencana alam dari Gunung Merapi. Dan juga ditambah lagi tidak adanya pelabuhan yang menyulitkan kerajaan Mataram kuno untuk bekerja sama dengan kerajaan lain. Itu adalah teori-teori tentang perpindahan pusat pemerintahan Mataram kuno. Perpindahan ibu kota ini terjadi ketika Empu Sindok naik tahta setelah meninggalnya atau wafatnya Raja Diawawa pada tahun 924 Masehi. Sangat disayangkan karena kejayaan Mataram kuno di era dinasti Isyana ini tidak berlangsung lama dan hanya sedikit meninggalkan bukti-bukti warisan sejarah. Masa kejayaan dari kerajaan Mataram kuno ini adalah ketika era dinasti Sanjaya dan Sailendra. Pada kedua dinasti tersebut, bidang budaya, kesenian, tatanan sosial, serta ilmu pengetahuan ini berkembang sangat pesat. Bahkan pada saat era dinasti Sailendra, menurut informasi, Mataram kuno ini memiliki kekuatan tempur kerajaan yang sangat kuat. Hingga wilayah kekuasaannya pun mencapai Semenanjung Malaka. Disebutkan juga berhasil mengalahkan kerajaan di Chenla atau Kamboja saat ini. Selain kuat secara militer, dinasti Sailendra juga unggul dalam ilmu pengetahuan, sehingga banyak meninggalkan warisan sejarah penting. Salah satunya adalah candi dan prasasti yang paling tersohor adalah pembangunan Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Di era kekuasaan dinasti Sailendra juga sudah dijunjung tinggi yang namanya toleransi beragama atau toleransi antar pemeluk agama. Hal tersebut terlihat dari perkawinan antara pemeluk agama Hindu dengan pemeluk agama Buddha. Dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra inilah yang mengawinkan Rakai Bikatan dengan Pramudawardhani. Dan pada masa keduanya lah, yaitu Sanjaya dan Sailendra ini, dibangun Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Nah, itu secara singkat tentang kerajaan Mataram kuno. Adapun secara singkat kerajaan Mataram Islam. Bagaimana kita ketahui, Kesultanan Mataram Islam adalah salah satu kerajaan yang bercorak Islam yang terbesar di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Pada saat itu pusat pemerintahan Kesultanan Mataram Islam berada di Kota Gede, Yogyakarta. Pada mulanya, Sultan Hadiwijaya dari Kesultanan Pajang memberikan sebidang tanah kepada Ki Ageng Pamanahan
pemberian sebidang tanah oleh Sultan Hadiwijaya ini sebagai balas jasa atas bantuan Ki Ageng Pamanahan di dalam mengalahkan Aryo Penangsang dari kerajaan Jipang ketika Aryo Penangsang ini berusaha memberontak pada Kesultanan Pajang. Namun di kemudian hari, dengan diberikan tanah Pardigan kepada Ki Ageng Pamanahan ini, itulah awal berdirinya Kesultanan Mataram Islam yang didirikan oleh Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Setelah Pajang runtuh, maka membuat kerajaan Mataram ini menjadi salah satu kesultanan Islam yang berkembang pesat di tanah Jawa. Salah satu langkah yang dilakukan Kesultanan Mataram Islam di dalam memperkenalkan agama Islam adalah menerjemahkan naskah Arab dan juga Al-Quran ke bahasa Jawa. Terjemahan tersebut akhirnya disebarkan melalui pesantren-pesantren yang pada waktu itu berada di wilayah Kesultanan Mataram. Selain pesantren, Kesultanan Mataram ini diketahui juga membangun banyak sekali rumah-rumah ibadah sebagai media untuk memperkenalkan dan menjadikan rumah ibadah tersebut sebagai pusat penyiaran agama Islam kepada masyarakat. Kejayaan Mataram Islam dimulai saat masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo atau memiliki nama asli Raden Mas Rangsang. Sultan Agung sendiri ini memerintah Mataram Islam pada tahun 1613 hingga 1645. Dan di bawah pemerintahan Sultan Agung pula, Mataram ini berhasil menguasai banyak daerah di tanah Jawa. Jadi termasuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Pada saat pemerintahan Sultan Agung pula, segala aspek sosial, budaya, ekonomi, seni, hukum, dan militer ini berkembang baik dengan pesat. Sehingga pada waktu itu Sultan Agung juga melakukan perlawanan kepada VOC dengan bekerja sama Kesultanan Banten dan Cirebon. Namun akhirnya masa kejayaan ini pun sirna dan perlahan-lahan meredup saat Sultan Agung kalah perang merebut Batavia. Sultan Agung yang waktu itu berniat menendang Belanda dari seluruh wilayah di Pulau Jawa berhasil dikalahkan oleh VOC. Sepeninggal dari Sultan Agung, maka Amangkurat I yang merupakan anak dari Sultan Agung ini naik tahta. Sehingga kerajaan tersebut nanti akhirnya terpecah belah menjadi dua. Peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh kerajaan Mataram Islam memang banyak sekali. Di antaranya ada situs, ada seni yang memiliki sejarah, yang itu semua masih banyak kita jumpai sampai hari ini. Peninggalan-peninggalan tersebut berupa karya sastra gending, penerapan tahun Saka atau kalender Jawa, juga adanya kerajinan perak.
Juga banyak sekali peninggalan-peninggalan berupa Masjid Agung Negara, Masjid Jamek Pakuncen, terus Gapuro, Makam Kota Gede, terus Pasar Legi Kota Gede, ada Masjid Gede Mataram, serta makam-makam Raja Mataram dan juga Masjid Agung Surakarta yang ada di Solo. Jadi itu saudaraku, meskipun ternyata memiliki nama yang sama yaitu Mataram, namun ternyata ada perbedaan yang mencolok dan tidak sama sekali, yaitu antara Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Mataram Islam. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.